Untuk itu marilah kita selalu bekerja sama dan saling mendukung untuk meningkatkan dan mensosialisasikan minat baca di mana saja. Semoga apa yang kita lakukan dapat kemudahan dan memberikan manfaat, kemajuan dan keberkahan bagi masyarakat. Demikian dapat kami sampaikan. Selamat milad kedua Rumah Pustaka. Semoga sukses dan kita semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang mana agar acara pada hari ini dapat diberkahi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Muhammad Ari Pratama. Kepada Kak Ari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah. Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil ajsadina wa jiratan fi ilmina wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut wa najjina minan nar wa lafina lisab. Rabbana la tujil qulubana ba'da haditana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi alangkah baiknya sebelum itu kita lihat dulu perjalanan Rumah Pustaka selama 2 tahun. Ini dia, selamat menyaksikan. Untuk matamu yang basah tak berhenti, untuk tawa yang datang sesekali, di titik gelap dan terang yang berganti, gemuruh angin berbagai penjuru. Ringkilah asa, hilanglah harap, terbuanglah waktu. Kecil hanya sekali, mudah hanya sekali.
cuplikan perjalanan rumah pustaka selama 2 tahun terakhir. Dan secara pribadi sejujur saya baru bergabung di bulan Februari, dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa telah saya dapatkan di waktu singkat ini. Dan begitu banyak hal ucapan terima kasih saya kepada Rumah Pustaka atas segala bimbingannya, segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada saya. Semoga Rumah Pustaka dapat menjadi tempat bagi kita semua yang bisa menginspirasi bagi kita semua, terkhusus di daerah kita sendiri, Kabupaten Tabalong. Selanjutnya, mari sebagai acara simbolis pada hari ini, yaitu pemotongan kue sebagai peresmian 2 tahun Rumah Pustaka, lalu dilanjutkan oleh sambutan kepada Ketua Rumah Pustaka, Kak Bahrul Ilmi. Kak Bahrul Ilmi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati orang tua kita, Ibu Yumilda, yang hari ini mewakili Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Yang saya hormati kawan-kawan dari organisasi ataupun dari komunitas literasi yang datang, ada dari HSO, ada dari HST, dan ada dari Balangan. Saya ucapkan terima kasih, dan seluruh hadirin yang berhadir pada acara hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, yang mana atas rahmat, taufik, serta hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya kira tadi tidak ada sambutannya, karena mungkin tadi rencananya sambutannya tadi ulun pikir sambutannya Ari dulu, ulun baru Ibu Yumilda tadi. Jadi pertama-tama pada kesempatan ini izinkanlah saya mengucapkan rasa syukur yang berlipat, rasa bangga yang berganda, karena hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan di acara hari ini. Saya ucapkan juga ribuan terima kasih terkhusus untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, karena Bu, selama 2 tahun ini kami sebagai komunitas merasa amat terayomi, merasa amat dihargai keberadaan kami. Jadi kayaknya kalau tidak ada, sama seperti hari ini, fasilitas yang diberikan oleh perpustakaan, kami ucapkan terima kasih banyak. Kalau nggak diberi fasilitas mungkin di luar kayaknya acara hari ini. Nah, juga saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, ada dari komunitas, ada dari organisasi mahasiswa, ada dari
organisasi pelajar, terus ada juga dari komunitas literasi. Bahkan tadi baru Usman saya lihat dari Amunta itu basah di belakang. Ini sebetulnya yang dari HST lagi di Islamic basah, sekitar 4 orang yang dari HST. Katanya, Kak, kami mohon izin terlambat, kami kebasahan di Islamic Center. Jadi ini bagaimana, seperti sering saya katakan bahwa untuk memajukan literasi tidak bisa diselesaikan oleh 1 atau 2 orang. Tidak bisa diselesaikan oleh 1 atau 2 komunitas. Kita harus bergandengan tangan bersama-sama. Kolaborasi itu yang paling penting hari ini. Jadi luar biasa. Jadi pencapaian rumah pustaka itu tidak mungkin pencapaian mereka sendiri. Pasti ada orang-orang di balik itu. Kami melakukan kegiatan kerjasama dengan kawan-kawan. Mereka banyak yang membantu kami dari organisasi, dari komunitas. Nah, kita refleksi 2 tahun rumah pustaka, kawan-kawan. Hari ini ketika saya masuk di rumah pustaka, saya melihat tiap inci perkembangan kawan-kawan di rumah pustaka ini. Misalkan saya lihat Maulida, dari awal kami tadi lihat videonya 1-2 tahun yang lalu itu menyedihkan, lebih menyedihkan. Rumah pustaka itu lebih menyedihkan daripada hari ini. Dalam biasanya kalau lapak baca kami dulu pakai kertas awal-awal. Bayangkan kawan-kawan hari ini. Tapi progres itu kami merasakan. Maulida dari nol sampai ulun dan Maulida itu lapak baca kayak supan gitu, kayak berjualan buku bahasanya. Tapi hari ini Maulida perjalanannya 1,5 tahun jadi duta baca Kabupaten Tabalong. Dari nol, dari kawan-kawan, coba lihat tadi. Jadi ulun lihat, kadang ulun ke daerah-daerah ke Amuntai, sering ke Amuntai, ke Balangan, terus juga ke HSE. Jadi melihat orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang bagi ulun pejuang. Karena mereka sebetulnya yang datang dari Amuntai ini sampai ke Basahan kan tidak dapat uang datang ke sini. Bayangkan. Jadi ulun hari ini bersyukur bahwa ibu-ibu kita masih melahirkan para pejuang. Sering ulun katakan bahwa rumah pustaka itu tidak harus jadi organisasi besar atau komunitas besar. Tidak harus cabangnya itu ada di mana-mana. Yang penting yang jadi besar itu siapa? Orang-orang yang di dalamnya. Komunitasnya boleh kecil. Tapi hari ini ada Maulida, ada Ari, ada Wisnu hari ini, yang mereka yang harusnya besar. Jadi kata ulun, perjuangan itu dalam kata juang ada kata uang, ya loh? Dalam kata juang ada kata uang. Tapi perjuangan itu memerlukan keuangan. Tapi ingat, perjuangan rumah pustaka tidak bisa diuangkan, kawan-kawan. Makanya sampai hari ini kata ulun, jaga komitmen kita di awal, jaga konsisten kita. Jangan sampai ya tadi rumah pustaka ini jadi kepentingan pribadi. Jadi biarlah dia kecil, tapi ulun harap potensi kita tuh diasah betul-betul. Ulun harapkan pengetahuan kita, skill kita, bagaimana kita menulis, bagaimana kita berbicara. Jadi kalau hari ini bicara pejuang, hari ini orang-orang yang hadir di sini mewarisi perjuangan seperti para pendiri bangsa kita. Kita tengok Jenderal Sudirman itu ketika dia mimpin gerilya, dia menggunakan sebelah paru-paru karena satu paru-parunya tidak bisa digunakan. Bayangkan ditandu Jenderal Sudirman. Siapa lagi? Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto itu orangnya berpendidikan tinggi, tapi dia ngayuh sepeda untuk mengobati rakyat. Yang 3 serangka itu kan Ki Hajar Dewantara, Dowas Dekker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Dia naik sepeda, dia dokter. Orang dulu dokter itu luar biasa, kawan-kawan. Gambarannya. Tapi mereka keluarganya baik, literasinya tinggi, tapi mau berjuang. Itu yang saya. Padahal Dr. Cipto itu mengobati orang, dia punya penyakit paru-paru. Juga bukan, dia kena penyakit asma. Bayangkan, dia punya penyakit asma. Orangnya kalau mau hidup mewah mah orang dulu bisa. Soekarno, Hatta, Syahrir itu di mana? Di penjara, dibuang, diasingkan. Kenapa hari ini fokus kami ke literasi? Kami terus bergerak apapun hambatannya. Karena orang-orang pejuang itu apa? Mereka tinggalkan zona nyaman untuk ambil duri perjuangan. Jadi itu pejuang. Jadi kalau kita lihat gambarannya, literasi kawan-kawan, tahun 1945 itu jumlah buta huruf di Indonesia itu sekitar 95%. Gambarannya 1945 70 juta jiwa, sekitar 70 juta jiwa. Gambarannya 95% buta huruf. Orang-orang yang pada saat itu melawan Belanda, melawan Jepang, itu nulis namanya aja kada bisa, bayangkan. Cuma 5% yang bisa baca tulis. Jumlah sarjananya cuma ada 100. Hari ini Indonesia universitasnya udah ribuan. Yang sarjana udah banyak, tapi apa? Soekarno dan para pendiri bangsa enggak pesimis, mereka malah optimis. Buktinya apa? Kata kalimat dari kita tahu bahwa Soekarno itu optimis.
Salah satu kata-kata Soekarno apa? Berikan aku 10 pemuda, maka niscaya 10 pemuda ini akan kugunakan untuk mengguncang dunia. Padahal datanya 20 pemuda 19 dari 20 pemuda pada saat itu buta huruf. Bayangkan 20 orang, tiap yang berkumpul 20 orang tuh cuma satu aja yang bisa baca tulis. Kenapa Soekarno bilang 10? Itu optimis Presiden Soekarno. Jadi kata saya kenapa kita penting literasi? Karena literasi negara-negara maju, Finlandia, Islandia, Swiss, Denmark, ketika mereka tingkat literasinya tinggi, maka yang pertama apa? Kebahagiaan mereka meningkat. Denmark itu salah satu negara yang tingkat kebahagiaan meningkat karena literasinya tinggi. Yang kedua, apa lagi? Turun kejahatannya kalau literasinya itu maju. Dan kita tahu Jepang itu tahun 1825 itu sampai 1830 apa 1825 sampai 1830 itu separuh orang Jepang sudah bisa baca tulis. Di Indonesia cuma beberapa orang. Makanya mereka bisa ikut perang dunia kedua. Bayangkan, dia 1825, kita 1945, 100 tahun lebih, baru 5% yang bisa baca tulis. Tapi salah satu ketika ditanya kawan-kawan, ketika ditanya apa sih prestasi Indonesia, salah satunya Indonesia dari 77 tahun ini, dari 95% buta huruf jadi 95% melek huruf. Jadi cuma ada 1%, 2% aja lagi di Indonesia ini yang gak bisa baca tulis. Jadi semangat itu yang coba kami terus gaungkan di rumah pustaka. Jadi luar biasa ketika ulun ketemu kawan-kawan ini orang-orang pejuang semua. Jadi mereka nggak di uang. Pernah nggak kita bergerak di rumah pustaka itu karena percaya dan tidak pernah diiming-imingi kaya. Pernah lah kata ulun, masuk rumah pustaka maka Anda akan jadi kaya. Justru keluar duit. Ari misalkan jadi mahasiswa, dia harus bayar iuran 10.000 sebulan. Itu kan jatah 3 bungkus Indomie. Jadi sebagai anak kos dia harus menunda beli 3 bungkus Indomie untuk bayar iuran di rumah pustaka. Jadi rumah pustaka ini iuran kawan-kawan. Itu yang kami selalu pentingkan. Jadi harapan ulun ke depan semoga rumah pustaka ini terus jaga apa? Komitmen kita di awal. Jaga konsisten kita. Jangan kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Dan harapannya untuk rumah pustaka ini apa? Orang-orang rumah pustaka itu ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa katanya jadilah cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Itu kayak. Jadi ulun ingin orang rumah pustaka itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi jangan sampai kita cuma cerdik aja, karena kalau cerdik ya bisa membodohi orang, tapi kita harus tulus kawan-kawan perjuangan kita di sini. Jadi ulun harapkan semoga 2 tahun ini bukan perjalanan yang kayaknya singkat, tapi perjalanan ini penuh rangkaian cerita, penuh kisah-kisah berkesan yang mungkin rencananya akan kami tuliskan nanti cerita 2 tahun di rumah pustaka ini. Jadi ulun ucapkan dirgahayu untuk rumah pustaka, selamat ulang tahun untuk rumah pustaka, dan untuk kita semua semoga sukses selalu dan selalu dimudahkan dalam perjuangan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi dia sambutan langsung dari Ketua Rumah Pustaka Kak Bahrul Hilmi, dan itu juga menjadi sebuah kata-kata bagi kita semua yang menjadi pendorong kita, kata-kata motivasi kita untuk selalu meningkatkan semangat kita dalam berjuang, khususnya untuk meningkatkan tingkat literasi yang ada khususnya di daerah kita ya, di Kabupaten Tabalong. Nah teman-teman, untuk acara formal pada hari ini itu tadi acara singkat yang bisa kami lakukan. Maka untuk menutup pada acara hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Teman-teman bisa memakan, menikmati cemilan yang sudah disediakan. Namun dengan sambil santai-santai kita bisa memasuki sharing-sharing. Jadi buat teman-teman atau buat ibu yang pengen nambahin atau ngasih sharing buat kita semua, buat adik-adiknya, buat teman-teman, bisa dipersilakan. Atau ada yang pengen
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kita sebut kawan-kawan saja ya, kita di sini kita supaya lebih enak. Kita sama-sama tadi sudah mendengar cerita dari perjuangan Pak Bahrul Ilmi, Rumah Pustaka, begitu apa ya, suatu perjuangan lah. Jarang-jarang orang yang mau berjuang dengan kondisi yang penuh tantangan, yang kita sebut tidak ada apa-apa gitu ya. Jadi kita sebut tantangan aja supaya kita tetap bersemangat. Karena tantangan itu membuat kita ingin berpikir bagaimana kita supaya bisa maju. Jadi tidak membuat kita makin melemah terus ya. Jadi, semoga kita semua selalu bisa selalu bersemangat untuk dan berkarya, mengeluarkan ide-ide untuk memajukan pada intinya bahwa ini merupakan tugas kita bersama. Kami dari Dinas Perpustakaan sangat berterima kasih kepada Rumah Pustaka, juga kawan-kawan komunitas mungkin dari kabupaten lain juga terima kasih atas kesediaannya, kehadirannya jauh-jauh datang ke Tabalong ini. Semua itu merupakan suatu dukungan yang tidak ternilai bagi perjuangan untuk kita semua untuk menumbuhkan minat baca. Karena apa yang kita lakukan mungkin seperti tidak berarti, tapi apa yang kita lakukan sebetulnya itu merupakan suatu hal-hal yang kecil tapi bisa menimbulkan hal-hal yang besar nantinya. Kita memotivasi orang-orang yang jadi suka membaca, itu suatu jadi amal jariah juga bagi kita. Mungkin suatu saat kita nanti bisa merasakan manfaatnya. Kita walaupun saat sekarang seperti tidak berarti ya, semoga apa yang kita lakukan tadi tetap menjadi suatu keinginan untuk terus maju bagi kita semua. Terima kasih kepada Pak Bahrul, Duta Baca, kawan-kawan yang lain yang telah bersedia bekerja sama membantu Dinas Perpustakaan sehingga semuanya bisa terlaksana. Demikian yang kami dapat sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan, semoga kita selalu sehat, semangat untuk menumbuhkan minat baca dimanapun berada. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke bagian sharing, alangkah baiknya kalau kita menonton video hasil kolaborasi Rumah Pustaka bersama mahasiswa STIT, yaitu yang berjudul Aksara. Selamat menyaksikan. Kamu udah pulang ya, Mas ya? Iya. Oh iya, aku tadi belajar apa sih di sekolah? Ini mau tahu. Saya belajar tentang kemerdekaan Indonesia ya. Wah, seru sekali ya. Kamu tahu nggak nih siapa yang pernah baca teks proklamasi pada zaman kemerdekaan dulu? Soekarno ya. Nah, pinter banget. Anak saya sangat suka pada kamu ya. Nah, jadi Presiden Soekarno itu beliau dulu gemar banget tuh yang namanya baca buku. Kalau kamu mau jadi seperti Presiden Soekarno, kamu harus rajin dan gemar baca buku ya. Kalau gitu deh ya. Kalau gitu saya mulai hari ini ingin membaca buku lah. Nah, itu baru anak ayah. Ayah sangat bangga. Ayah sangat support kepada kamu ya. Nah, sekarang kamu ganti baju dulu. Baru setelah kamu ganti baju, kamu makan. Ibu kamu tadi udah masak varian makanan kesukaan kamu ya. Nah, setelah kamu makan, kamu baca buku tuh kesukaan kamu, harus gemar kamu ya. Ini tempat sultan semoga ayah tetap surga di sana. Ya,
paling guys. Woi, kita nongkrong ke Kabi Jomblo yuk. Ayo, mumpung grand opening, beli 2 gratis 1 loh. Maaf ya, kebetulan hari ini aku terakhir peminjaman buku di perpustakaan, jadi aku harus ke perpustakaan dulu untuk mengembalikan buku. Sok baca buku terus. Betul tuh, sekarang kan bukan lagi zaman yang membaca. Nih, lihat nih Allah, ngerjain makalah aja, copy paste di internet, gak pakai buku segala. Malah ngatain gue. Alah, lu ngapain baca terus? Gue juga gak punya prestasi. Maaf ya kawan-kawan, aku hampir telat nih, aku mau ke perpus dulu nih ngembaliin buku. Jangan sih ya kalau nggak dapat diskon. Elina, Aksara, nih kamu aja yang ngambil. beneran nih? Iya. Rak, kamu udah tahu belum? 2 minggu lagi akan ada lomba Duta Baca Kabupaten Tabalong. Ikut gi? Kamu kan di kampus terkenal kutu buku. Nih, coba ya. Gimana ya? Coba dulu, Sa. Aku yakin kamu pasti bisa. Oke, baiklah, akan aku coba. Kata-kata yang diucapkan Elina mulai membuatku kembali bersemangat untuk mengejar mimpi. Aku sekarang harus bangkit dengan membuktikan aku bisa memiliki prestasi dan tak diremehkan lagi oleh pemangku. Kak, boleh nanya, ngomong-ngomong kenapa kakak mau ngadain lapak baca seperti ini? Bagi sebagian orang, mungkin kegiatan kami ini tidak menghasilkan uang. Tapi coba kamu lihat. Dari sana, kita bisa melihat kehangatan dari seorang ibu dan bagaimana senyum anak kecil ketika membaca buku. Itulah bayaran termahal kami sebagai pegiat literasi. Dan kamu tahu nggak? Ada penelitian yang dilakukan oleh PISA yang dirilis pada 2019, di mana tingkat literasi negara kita berada di nomor 62 dari 70 negara. Maka dari itu, kami sebagai pegiat literasi ingin meningkatkan literasi di negara kita. Karena ketika literasi kita maju, maka negara kita juga akan maju. Oh gitu ya kak, saya tambah salut sih sama kakak-kakaknya ini mau ngadain lapak baca seperti ini. Saya izin baca dulu ya kak. Silakan. Kamu tahu nggak apa persiapan aku sebelum ikut lomba duta baca ini? Aku udah dibeliin baju baru loh sama ayahku agar penampilanku menarik di depan dewan juri. Keren kan? Ya cuman baju doang, yang keren itu mah biasa. Kayak aku dong, aku udah belajar public speaking di YouTube, sama aku udah baca buku dari luar negeri. Jadi aku yakin aku yang bakal menang. Gak usah didengerin, Kak. Yakin kita pasti menang. Terima kasih Helena. Kita panggilkan peserta dengan nomor urut 07. Silakan maju ke depan. Baik Aksara, dari segi penulisan kamu ini sebenarnya sudah bagus. Cuman masih banyak lagi hal yang harus kamu perhatikan ya. Saya mau tanya, bagi kamu perpustakaan itu apa? Bagi saya, perpustakaan adalah tempat menyimpan inspirasi. Kita bisa belajar dari orang-orang besar melalui tulisan mereka. Negara maju, masyarakatnya pasti gemar membaca. Oke, apa yang membuat kami harus memilih kamu untuk menjadi Duta Baca Kabupaten Tabalong tahun 2022? Saya yakin saya mampu. Saya memiliki program untuk mengajak pemuda-pemuda di daerah kita ini untuk menulis buku tentang daerah kita agar daerah kita dikenal di dunia. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Saya akan membacakan pemenang lomba Duta Baca Kabupaten Tabalong tahun 2022. Juara
185 jatuh kepada nomor urut 07 atas nama Aksara. Weh, selamat ya bro, kamu bisa menang duta baca Kabupaten Tabalong tahun ini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan sudah hadir di sini. Selamat ya, maaf ya Ra, kami pernah meremehkan kamu. Ternyata perkiraan kami salah. Dengan membaca juga pasti bisa berprestasi. Iya, nggak apa-apa. Aku sudah maafin kalian kok. Lagian kata-kata kalian kemarin aku jadikan sebagai motivasiku juga untuk lomba kali ini. Selamat ya, Ra. Akhirnya kamu jadi duta baca Kabupaten Tabalong. Dari awal aku emang udah yakin kalau kamu jadi juaranya. Ya, terima kasih. Ini semua berkat kamu juga kok, karena kamu sudah memotivasiku untuk mengikuti lomba ini. Oke, itu tadi dia penonton video dari Rumah Pustaka. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Oke, selanjutnya adalah penyampaian dari Duta Baca Tabalong, Maulida, sekaligus sharing tentang Rumah Pustaka. Kepada Kak Maulida dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Maulida. Saya adalah Duta Baca Kabupaten Tabalong tahun 2022. Jadi di sini jadi di sini saya akan menyampaikan ataupun sharing nih tentang Rumah Pustaka. Jadi sebenarnya saya ini adalah salah satu anggota dari Rumah Pustaka. Nah, jadi kalau untuk sharing, jadi selama 2 tahun bersama dengan komunitas Rumah Pustaka, tentu ada begitu banyak suka duka dan kenangan yang telah dijalani bersama. Karena pada awalnya Rumah Pustaka itu hanya terdiri dari 3 orang saja, yaitu dari saya sendiri, Kak Bahrul Ilmi, dan Muhammad Pratama. Jadi dari 3 orang dulu, hingga sekarang menjadi 15 anggota. Dan kemudian juga ketika awal masih terbangunnya Rumah Pustaka itu hanya ada beberapa orang saja yang menghadiri dalam setiap kegiatan, hingga sampai sekarang itu dihadiri oleh banyak orang, bahkan ada dari Balangan tadi, ada HSU dan HSP. Jadi terima kasih nih, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berhadir di acara pada hari ini. Kemudian terkait dengan kesan saya ketika saya sudah masuk ke dalam Rumah Pustaka, yaitu adalah yang pertama, ketika saya masuk ke Rumah Pustaka itu saya bertemu dengan kawan-kawan yang sportif, kawan-kawan yang aktif dan lingkungan yang positif. Karena ketika saya masuk Rumah Pustaka, saya itu mendapat dukungan, mendapat bantuan, bahkan dalam setiap kegiatan dan perkembangan diri saya sendiri. Sehingga ketika saya masuk Rumah Pustaka, jujur itu ada begitu banyak perubahan yang ada begitu banyak perubahan yang signifikan di dalam diri saya. Jujur, saya dulu itu adalah orangnya pendiam banget. Bahkan saya itu dulu orangnya anti keramaian, sukanya bermeditasi, bersemedi di dalam kamar tanpa tahu dunia luar. Jujur, itu dulu orangnya tuh introvert banget. Dan ketika saya masuk Rumah Pustaka, itu saya mengalami perubahan. Jadi saya tuh mengalami perubahan yang begitu banyak. Ketika saya sudah masuk Rumah Pustaka, saya mampu menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang senang membaca, mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan orang lain. Itu. Kemudian, hingga sekarang saya mampu menjadi duta baca ini tidak terlepas dari bantuan oleh komunitas Rumah Pustaka, oleh kawan-kawan dari Rumah Pustaka. Nah, oleh karena itu, bagi saya Rumah Pustaka itu bukan hanya sekedar komunitas yang terdiri dari beberapa orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi bukan hanya sekedar komunitas, tapi bagi saya Rumah Pustaka itu adalah rumah, seperti namanya, rumah, yaitu sebagai wadah atau tempat untuk memulai dan memulangkan langkah. Jadi dari sinilah saya mampu menjadi orang yang lebih baik. Dari sinilah saya memulai menjadi orang yang gemar membaca.
menjadi orang yang berinteraksi, beradaptasi di dunia luar. Dan tentunya ketika kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang lebih baik, kita harus ingat dan jangan melupakan atas bantuan entah dari dukungan oleh teman-teman kita. Jadi rumah pustaka itu bagi saya adalah tempat untuk memulai dan mengembangkan langkah. Seperti itu. Kemudian, kebanyakan orang itu beranggapan bahwa ketika kita ingin melakukan aktivitas, ketika kita ingin melakukan kegiatan, itu harus memiliki motivasi dan inspirasi. Jadi ketika seorang yang memulai sebuah kegiatan, memulai sesuatu, itu pasti biasanya membutuhkan motivasi dan inspirasi. Kalau kita urutkan itu aksi harus membutuhkan motivasi dan inspirasi. Aksi, motivasi, inspirasi. Akan tetapi 3 rangkaian itu bukan hanya sebatas garis lurus saja, tapi rangkaian itu adalah lingkaran. Jadi setelah aksi itu urutannya ada inspirasi. Jadi urutannya begini, inspirasi, motivasi, aksi. Jadi orang beranggapan biasanya ketika ingin beraksi harus ada motivasi dan inspirasi, tapi sebenarnya bukan hanya sebatas lurus, tapi itu melingkar. Artinya setelah aksi kembali ke inspirasi. Jadi artinya ketika kita melakukan sesuatu, kita bukan hanya sekadar membutuhkan motivasi atau inspirasi. Justru aksi itu mampu melahirkan inspirasi dan motivasi. Dan inilah yang terjadi menurut saya di rumah pustaka, bahwa rumah pustaka itu tidak harus mendapatkan pengakuan, tidak harus mendapatkan pujian dulu untuk melakukan sesuatu. Dari rumah pustaka kami melakukan aksi-aksi tanpa harus ada dukungan, pujian dari orang lain untuk melakukan aksi, karena justru dari aksi itulah kami mendapatkan motivasi. Dan motivasinya itu dari mana? Nah, itu adalah dari kegiatan yang kami lakukan seperti lapak baca. Dengan lapak baca kami melihat ada kehangatan orang tua yang sedang membacakan bukunya untuk anaknya. Ada senyum tawa dan oleh anak-anak yang sedang mewarna, yang sedang bermain. Justru itulah yang mampu menjadi motivasi. Dari aksi itulah yang menjadi motivasi dan sumber inspirasi kami. Dari kami melakukan kegiatan diskusi, membaca, dari itulah inspirasi kami hadir. Jadi dari aksilah yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Dan saya harap apa yang dilakukan rumah pustaka itu bukan hanya menjadi sumber inspirasi dan motivasi dari kami saja, tapi juga mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi orang lain. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa seperti slogannya, bahwa rumah pustaka itu menyinari dunia pada umumnya dan menerangi kota pada khususnya. Semoga rumah pustaka bukan hanya menyinari dunia dan menerangi kota pada umumnya, tapi juga menjadi sumber inspirasi, motivasi bagi hati dan pikir kita semua. Ya, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, teman-teman sekalian, karena ini udah sampai ke sesi yang lebih santai, sharing session lebih tepatnya. Jadi kita persilakan nih kalau ada dari Kak Firdaus atau Kak Bisri yang pengen nyampein sharing, ngasih sesuatu buat kita semua, bisa kesini buat ngambil mikrofonnya. Sebelum itu kita kasih kesempatan dulu buat Kak Nisa ngasih pengalamannya selama ini udah jadi anggota rumah pustaka. Kepada Kak Nisa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang. Jadi di sini saya perwakilan sebagai komunitas menulis Al-Qalam, tapi juga sekaligus anggota rumah pustaka. Jadi saya di sini akan memberikan kesan sebagai anggota dari luar rumah pustaka. Jadi saya sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rumah pustaka. Mungkin dari kalian kami dapat pengalaman yang mungkin kami sebelumnya belum pernah mengalami. Seperti mungkin dari kalian sudah mengajarkan kami bagaimana lapak baca yang sebelumnya mungkin kami tidak pernah bertemu. Mungkin karena komunitas kami cuma cenderung kebanyakan menulis. Kemudian juga dari kalian kami bisa belajar bagaimana kalian bisa disiplin dalam berorganisasi ya. Jadi bagaimana bisa memanajemen waktu dengan baik, belajar membaca, kemudian mengikuti kompetisi, terutama lomba duta baca, dan
Dan itu yang bisa saya rasakan selama saya melihat kalian rumah pustaka ini terus berlanjut, dan semoga kedepannya rumah pustaka bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama dalam hal literasi, bagaimana kita bisa memajukan daerah kita dalam halnya literasi hingga tingkat provinsi bahkan nasional. Amin. Demikian itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin sharing dari Kak Bisri ya. Teman Kak Bisri. Ya baiklah, sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan di sini. Nah, langsung saja di bagian sharingnya nih. Sebelumnya untuk ulun sendiri ini bisa disebut masih awal-awal bergabung di rumah pustaka, karena yang kebanyakan di sini itu adalah anggota-anggota senior, sedangkan ulun baru masih 1 tahun bergabung di rumah pustaka. Nah, namun ya cuman yang anggota yang di sini kan sudah 2 tahunan lebih. Walaupun kayak itu memang sih harus diakui ada beberapa pengalaman yang ulun dapat nih dari bubuhan kekawanan ulun di sini. Sebenarnya ulun untuk yang masalah kayak berbicara kayak di tempat umum itu kan kayak masih belum pede. Cuman bisa dibilang makin kalau dikembangkannya itu gara-gara ada di komunitas ini. Biasanya kayak Tabahrul itu menyemangat kita harus ayo latihan atau apa. Nah, untuk bagian pengalaman-pengalamannya kayak banyak kayak biasanya. Entah itu pengalaman yang kayak rame atau yang pengalaman yang cukup memalukan ada juga. Cuman rame aja di sini sambil kayak mengembangkan diri kita selangkah demi selangkah gitu bagi ulun. Nah, mungkin itu aja Pak dulu sharing dari ulun kayak banyak. Oke, itu tadi beberapa kalimat yang sharing dari Kak Bisri. Sebelumnya saya secara pribadi pengen ngasih tahu juga dan klarifikasi bahwa sebenarnya saya itu lebih muda anggota rumah pustakanya, karena saya baru bergabung bulan Februari lalu, dan luar biasa pengalaman yang diberikan rumah pustaka, khususnya kakak-kakak yang udah ngasih materi. Nah, sekedar informasi teman-teman, jadi setiap bulan itu ada yang namanya pengkaderan. Itu tuh kita anggota rumah pustaka itu bakal dikasih materi-materi misalkan tentang leadership, tentang kepenulisan, ataupun materi-materi penting lainnya. Nah, itu bagi saya sendiri kebetulan masuknya itu waktu kelas 12 SMA, dan sekarang udah keterima di Fakultas Hukum di Universitas Lambung Mangkurat, dan luar biasa hal-hal yang udah mereka kasih gitu loh. Jadi kayak akses bahan bacaan saya, akses bahan-bahan saya untuk menulis itu tuh saya dapetin dari rumah pustaka gitu loh. Dan hal itu udah luar biasa banget, dan jadi apa ya, jadi diri saya yang sekarang ini gitu loh. Bahkan tingkat bagaimana saya berbicara di depan sekarang itu juga sangat berpengaruh dari rumah pustaka sendiri. Lalu satu hal yang luar biasa yang tidak saya dapatkan di luar itu ialah biasanya di setiap minggu kami ada pertemuan itu diskusi kayak hal-hal bacaan apa. Kebetulan beberapa isu-isu yang menurut saya jarang diomongin orang, khususnya di kabupaten ini sendiri, itu misalkan masalah keperempuanan, kesetaraan gender itu sangat jarang dibicarakan di kabupaten kita sendiri. Dan di tempat ini, di rumah pustaka itu jadi tempat wadah atau media saya buat nyampein semua hal yang udah saya cari tahu, udah saya cari, saya bacain gitu loh tentang hal itu. Dan di situ juga rumah pustaka ini jadi tempat bagi saya buat nyari apa yang udah saya masukin ke dalam diri saya gitu loh. Dari Kak Maulida, dari Kak Bahrul, bahkan ada beberapa teman lain juga yang ngoreksiin bahwa Wisnu, informasi itu sebenarnya gak perlu kamu gini-giniin gitu loh. Jadi rumah pustaka bukan cuman sekedar menumbuhkan kita, tapi memperbaiki kita, mengoreksi diri kami sendiri gitu.
Jadi walaupun cuman baru beberapa bulan, dan kalau nggak salah bulan September saya kuliah lagi. Jadi masa-masa sementara itu udah sangat luar biasa, dan itu terima kasih banget buat Rumah Pustaka, khususnya pada kakak-kakak yang udah ngasih kami materi. Dan saya pokoknya terima kasih luar biasa sekali lagi, dan selamat hari jadi Rumah Pustaka yang ke-2 tahun. Oke, selanjutnya dari aku sendiri. But before that, is that okay if I go in with English? No. Yes or no? Okay. Good afternoon, everyone. At first, I want to introduce myself. My name is Vera. I'm the newest member here. Not really. I don't have so many big experience here because I'm the newest member, like Wisnu. We are joined this at the February, and actually now I'm a little nervous and also shaking. I'm so sorry for that. And actually, I don't know what I have to say now, but I want you guys know that Rumah Pustaka is give me so many inspiring. We will learn together. We would like to read book. We improve our knowledge, meeting someone who have similarity like us, and it's one of the benefit. I think it's really improve our skill, like scope skill. So for me, finding Rumah Pustaka is like finding home. I'm back home with Rumah Pustaka. And one more again, it's happy birthday for Rumah Pustaka. Happy anniversary for Rumah Pustaka. And thank you for your attention. See you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu disclaimer, teman-teman, di Rumah Pustaka itu punya banyak skill yang kita punya gitu loh. Jadi masing-masing anggota itu ada yang jago bahasa Inggris gitu, ada yang jago bikin karya tulis. Jadi kita itu saling ngasih kemampuan kita, saling ngasah kemampuan kita di komunitas ini gitu loh. Nah, selanjutnya mungkin dari teman-teman lain ada yang pengen ngasih sesuatu buat sharing kepada kita. Oke, buat Kak Firdaus, dipersilakan. Yang paling banyak berkorban nih. Ya, langsung saja perlu mengucapkan terima kasih dulu kepada MC kita yang memberikan kesempatan saya berbicara di depan sini. Nah, jadi kalau berbicara pengalaman, mungkin paling banyak suka dukanya ya ulun lah guys. Dari kawan-kawan yang lain. Karena kami kalau ulun lebih banyak membantu bagaimana perjalanan ke daerah-daerah juga, kayak ke Amuntai, ke Balangan, diskusi sampai ke Banjar, menemani Kak Barul. Ya, suatu ketika juga mungkin tak disangka-sangka di perjalanan kami sampai kehilangan HP tuh. Kehilangan HP saya di jalan. Nah, dalam perjalanan tersebut tentunya karena kehilangan HP, padahal baru 1 jam perjalanan itu di daerah Balangan. Tapi di Kabarun kita nih harus tetap lanjut ya. Kita pertemuan kita ini lah ya. Udah ada kaidah beli kayak dia Kabarun kadang menyebutkan ya kita nih benar-benar kita harus sudah terjanji lah. Kita bisa janji lah orang, karena mungkin kita batalkan kayak itu nah. Tapi tentunya di sepanjang perjalanan ulun kayak merenung dulu siapa ya kayak itu nah. Itu cerita yang unik lah ya. Jadi Kak Barul kali mengizinkan ulun menyupir. Kak Barul sepanjang jalanan dengan 40 km perjalanan ke Banjar, bayangkan kecepatannya ya. Jadi kayak ada laju gitu untuk aman selamat di jalanan. Itu pertama-tama. Mungkin banyak juga kayak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan seperti kayak ke Balangan. Nah, bahkan kalau ke Balangan tentunya seharusnya narasumber menjadi mendapatkan uang saku kan kayak gitu biasanya. Tapi kalau kami beda, kadang kami yang Kabaru sendiri yang memberikan konsumsi untuk dapat menjadi untuk berbicara di depan publik itu.
menjadi narasumber di balangan tersebut. Jadi kayak tuh kegiatan kami itu emang banyak perjuangan lah, harus menyisakannya bagian perjuangannya lah kayak gitu. Nah karena Ulun yang lebih merasakan di situ. Nah jadi perjuangan, makanya ada kutipan Imam Syafi'i yang Ulun baca, karena katanya Imam Syafi'i, berjuanglah, manisnya hidup terasa setelah kita berjuang. Nah jadi kalau kita kulik-kulik lagi oh ya mungkin ada ibrahnya Ulun kehilangan HP, habis itu mungkin ada ibrahnya mungkin bagaimana capek kita, habis itu semangat kita, pasti ada hasilnya di depan. Nah kepercayaan itulah yang kami tanamkan di Rumah Pustaka. Nah mungkin itu saja sharing dari Ulun tentang perjuangannya. Mungkin Kak Bisri juga ada cerita lucunya, banyaklah cerita kami sampai Kak Bisri ini masuk ke paret karena memang literasi kan jalannya rusak gitu, kami ke Mentai karena literasi di Gerbang Golok. Nah mungkin banyak sebenarnya. Jadi itu saja cerita dari saya. Sekian dari salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kak Baro pengen balas cerita dari Kak Firdaus kepada Kak Baro, persilakan. Baik, sedikit klarifikasi dari Firdaus. Jadi seolah-olah saya ini sebagai ketua otoriter. Karena ya ceritanya, saya ungkapin ceritanya, bagian puzzle ceritanya. Jadi pada saat itu kami ada kerjasama dengan salah satu organisasi pemuda di Banjarbaru. Jadi ini diskusinya di kafe pada saat itu. Jadi Ulun ngajak Firdaus naik sepeda motor. Jadi ke Banjarbaru 1 jam perjalanan, HP Daus itu hilang di sekitaran Barangan. Kami tahu kenapa? Karena waktu masuk Barangan tuh HP Daus masih ada yang ngecek jam. Jadi Ulun nanti jam gugur. Nah Ulun ngajak Firdaus supaya kalau gantian naik sepeda motor, kan ke Banjar tadi sekitar 200-an kilometer kalau. Jadi Ulun ngajak Daus supaya bergantian. Makanya Daus Ulun ini bila bisa beda motor ada laju orangnya. Ini siapa yang suam 4? Pak Ujar suam aja lambatnya biar bisa beda motor. Ulun 40 km per jam lah. Paling laju 60-an. Jarang 70 ada paling laju. Jadi Ulun supaya lawan Daus supaya kau bergantian biar Ulun. Tapi yang namanya HP-nya hilang. Biar Ulun ini kalau Daus yang menyupir pas HP-nya hilang, bukan hanya HP yang hilang, nyawa bisa hilang. Kan itu loh, bisa hilang. Jadi Daus itu ya udah di Gramedia yang milih buku, aku udah tahu apa yang punya pikirkan. Pokoknya khawatir ada buku di Gramedia. Tapi alhamdulillah HP-nya hari ini hanyar, laptopnya hanyar juga kalau lah. Nah hanyar kan yang ada. Tapi sambulan lah kayaknya tuh yang kayak orang. Tapi alhamdulillah itu artinya setelah Dewas tadi bujur, setelah kita berjuang ada gantinya. Nah yang menarik yang tadi Dewas, kenapa kami yang jadi pembicara, kami yang bayar kayak itu. Nah kan semalam ada kerjasama dan kami harus kayak apa konsumsinya, lalu kami bayar. Menurut Ulun hari ini sekitaran 150.000, 200.000 untuk dapat forum mengumpulkan 40 orang itu murah kawan-kawan. Yang tahu kayak pengelola acara, kita punya modal 200.000, 150 untuk mencari 40 orang itu murah. Jadi kenapa kapian akunnya bayar 150.000, akunnya 200.000, kita yang datang, kalau kita yang memberikan ilmu kan itu. Tapi dari sana kita latihan public speaking, kita latihan di sana. Bayangkan kalau hari ini Bung Hatta orang sugih, karena saya miskin itu Bung Hatta, Soekarno orang sugih, keluar gede. Tapi apa hartanya itu banyak untuk negeri ini, masa kita yang keluar 100.000, 200.000 masih mikir. Kada semudah itu kawan-kawan, orang tuh dana, keringat, darah, nyawa orang berikan. Tapi adalah para pendiri bangsa dulu mengatakan kayak ini. Kelak ketika negeri ini merdeka, maka berikanlah ke kami. Anak cucu kami dapat jabatan apa? Kada pernah. Bayangkan orang dahulu untuk mematikan negeri ini, masa kita untuk konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan cita-cita kawan-kawan, tapi janji. Kalau cita-cita akan diubah, tapi kalau janji apa? Melindungi segenap bangsa. Janjinya ada 4, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia, itu masih janji. Hari ini kita iuran bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah lunas janji itu? Lo tanya, apakah semua bangsa ini kita tercerdaskan? Nggak semuanya. Masih banyak orang yang pada sekolah. Apakah kita sejahtera? Tanyakan, masih banyak orang miskin di negeri ini. Itu janji, itu yang harus dilunasi. Tugas kita hari ini melunasi janji tersebut. Jadi itu aja
klarifikasi dari dosen. Jangan jadi ketua OSIS. Selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan sharing terhadap rumah pustaka. Ya. Kakaknya maju aja. Maju aja, Kak. Maju aja, Kak. Ke depan, Kak. Maju, nggih, di depan. Enggak apa-apa, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Usman dari Amuntai. Dan ulun terima kasih untuk moderator dan teman-teman yang ada di sini. Dan ulun juga mohon maaf kepada rumah pustaka dan Kak Zerol karena ulun datang ke sini tidak membawa kado dan hadiah untuk hari jadinya rumah pustaka. Dan malahan ulun yang ada di sini ulun yang dapat hadiah, dapat kado, dapat ilmu dari Adimo gitu ya. Dari teman-teman yang telah menyampaikan pengalamannya. Ulun merasa suka ulun kesini. Ulun kesini ada buah kado malahan dapat hadiah dari penyampaian teman-teman dan ulun sangat terinspirasi. Dan ulun sangat setuju dengan biasanya Kak Harol pada Kamuntai. Rugi kalau kita Kamuntai Kak Harol bila ulun yang berbicara. Seharusnya ulun yang mendengar. Dan ulun di sini sangat bersyukur dan ulun di sini datang pakai uang sendiri lah, yang bensin. Ulun banyak mendengar suara teman-teman dari apa yang teman-teman sampaikan terinspirasi. Seperti Kak Bahro sampaikan bahwa dengan literasi kita bisa bahagia. Kata Adi Maulida, kita untuk sebuah aksi tak perlu ada motivasi, tapi aksi dulu maka motivasi akan mengikuti kita. Dan ulun sebenarnya dengan rumah pustaka ini saudara. Kami dari ulun dari Pustaka Suara itu mempunyai ayah yang sama. Motif-motifnya sama itu Pak Bahrul. Jadi mungkin ini saudara. Dan di Amuntai kami diwariskan semangat itu. Mungkin dari literasi kita tidak diwariskan kekayaan, kekayaan harta, bukan itu yang diwariskan dari literasi dari pejuang kita, tapi kemudian dari rumah pustaka Suara dan dari teman-teman lainnya. Dari literasi ini yang diwariskan itu ada semangat berjuang, dan disitu kita tuh arti kita hidup tuh ada di perjuangan itu. Kita tuh udah hidup mungkin ada perjuangan dari kisah teman-teman ini sangat HP itu hilang, itu kan perjuangan, itu artinya hidup. Kita bayangkan seandainya HP itu akan hilang, hidupnya tuh santai-santai saja kayak artinya, kayak kisahnya lah. Belum hidup tuh kan kalau lihat. Nah, jadi kalau lihat dari perpustakaan ini perjuangan yang diwariskan perjuangan dan semangat itu yang melihat. Dan pun sangat terima kasih sekali lagi. Ulun datang ke sini tidak membawa kado, tapi diberi kado ilmu yang sangat bermanfaat yang bisa membawa pulang ke Amuntai dan memberi pun sampai alun kawanan. John di rumah pustaka di Tabalong, ulun mendengar cerita seperti ini untuk menyemangati kita di Amuntai. Untuk mungkin kita bersaing berlomba-lomba dalam memadam kebaikan. Siapa yang paling tinggi literasinya di Tabalong, di Amuntai, di Garangan, paling ingin kita berlomba-lomba. Kita bersaing dalam kebaikan, dan itu sebenarnya sangat luar biasa. Kemudian kita berlomba-lomba kebaikan, semangat ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dari buah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari teman-teman mungkin yang ingin memberikan inspirasinya atau kesan dari Al-Tahkan. Iya, atau yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung ada rumah pustaka mungkin. Bangkot maju. Segera ada sumpah. Ayo Bapak kah? Begitu ya. Jarang-jarang loh ada yang dengerin dari 4 kabupaten.
Sebelumnya terima kasih kepada moderator sudah dipersilahkan, dengan tuan rumah juga Daftar Pustaka sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Yunina Khalifah. Saya dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi sebelumnya selamat anniversary kepada Rumah Pustaka yang kedua. Semoga panjang umur, pokoknya lancar terus kegiatan-kegiatannya, terus kita bisa bekerja sama lagi ke depannya. Karena kemarin baru saja kita kerjasama tentang literasi dan pelajar. Itu kerjasama pertama kita dengan IPPNU dan Rumah Pustaka. Semoga kedepannya kita bisa kerjasama lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain. Bempat. Segera sampai ke sini. Oke, dari yang dari Berabai ya. Silakan baju Bambang. Pian berdua ini. Tampaknya ada obat. Bempat kan berdua. Maju aja, maju aja. Enggak maju. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan ulun memperkenalkan diri. Nama ulun Aulin Safitri, ulun perwakilan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Saya Awas Ya Berabai. Sebenarnya kesini itu dapat undangan langsung dari Kak Bahrul, dan kenal Kak Bahrul ini pun dengan modal SKSD sebenarnya, karena kemarin juga sempat ada kegiatan di rumah Ibu Bu Presma yang sebelumnya menjabat sebelum kami. Jadi di situ mulai kenal Kak Bahrul dan mencoba untuk mengajak beliau akhirnya untuk kerja sama ya Kak ya, mudah-mudahan sehabis ini. Jadi sebelumnya belum menyampaikan selamat happy anniversary untuk Rumah Pustaka Tabalong. Mungkin Kak Bahrul, habis ini mungkin kami ada sedikit yang ingin dibicarakan, boleh Kak? Apa lagi ya? Apa teman-teman? Harapannya untuk Rumah Pustaka selalu diinspirasi untuk para pemuda yang ada, terus semakin maju, semakin sukses untuk komunitasnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, mungkin masih belum benar-benar kenal sama Rumah Pustaka atau sama founding father kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen nanya tentang apapun lah gitu, bisa angkat tangan terlebih dulu. Pertanyaan. Ada nggak? Nah, itu tadi acara untuk kita pada hari ini. Kami mewakili Rumah Pustaka dan panitia pada acara pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kehilafan yang sengaja ataupun tidak disengaja. Dengan ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bisa foto bersama di situ.